Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Riznisah Khairani, NIM 22043122. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau dapat disingkat sebagai PKPU dalam mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Kepailitan berdasarkan pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pailit dapat diartikan debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu. Kata pailit dapat juga diartikan sebagai bangkrut yang mengandung arti bankaruta, di mana kata tersebut bermaksud memporak-porandakan kursi-kursi. Adapun sejarahnya mengapa dikatakan demikian, yaitu karena dahulu peristiwa di mana terdapat debitor yang tidak dapat membayar hutang pada kreditor. Karena marah, sang kreditor mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi di tempat debitor. Menurut Siti Sumarti Hartono, pailit adalah mogok melakukan pembayaran. Asas-asas pailit, kepailit atau kepailitan. Yang pertama, asas keseimbangan undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Yang kedua, asas kelangsungan usaha dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga, asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Yang keempat, asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum material merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata acara perdata nasional. Syarat debitor pailit. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004 ditetapkan adanya syarat-syarat debitur dinyatakan pailit, yaitu sebagai berikut. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan baik atas pemohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih kreditornya. Syaratnya yaitu yang pertama, adanya debitor yang tidak membayar utang, adanya lebih dari satu kreditur, adanya lebih dari satu utang, minimal satu utang sudah jatuh tempo, minimal satu utang sudah dapat ditagih, dan yang terakhir pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga. Pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan menurut Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 yaitu pihak-pihaknya yaitu debitur sendiri, seseorang atau lebih krediturnya, kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan bank, Badan Pengawasan Pasar Modal, dan dalam hal debitur merupakan perusahaan efek, Menteri Keuangan dalam hal debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, pihak debitur, satu atau lebih kreditur, jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debiturnya bank, Bapepam jika debiturnya bank, Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi dana, pensiun, atau BUMN. Tujuan dari kepailitan yaitu yang utama untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan keadaan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Dasar hukum kepailitan yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Undang-Undang Nomor 42 tentang Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pasal 1131 dan 1134.
dan beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasar Modal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Yayasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pihak yang dapat melakukan permintaan kepailitan yaitu kreditur, Kejaksaan demi Kepentingan Umum, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal. Materi yang kedua yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Menurut pendapat Munir Fuadi, penundaan kewajiban pembayaran utang adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian atau composition plan terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian, penundaan kewajiban pembayaran hutang merupakan semacam moratorium dalam hal ini, legal moratorium. Dasar hukum PKPU yaitu terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 222 Ayat 2 yang berbunyi debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian untuk seluruh utang kepada kreditor. Menurut Munir Fuadi dalam bukunya yaitu Pengantar Hukum Bisnis, menjawab, akan tetapi ada kalanya juga sebenarnya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitor terpaksa dilakukan oleh debitor dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para kreditornya. Jika diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang padahal permohonan pailit telah dilakukan, maka hakim harus mengabaikan PKPU dalam hal ini PKPU sementara untuk jangka 45 hari, sementara gugatan pailit gugur demi hukum. Pihak yang dapat mengajukan PKPU yaitu debitor, kreditor, Bank Indonesia dalam debitor adalah bank. Akibat dari PKPU, yang terkena akibat dari PKPU yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dengan dikabulkannya permohonan PKPU atau PKPU sementara, maka berlakulah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selama PKPU berlangsung terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit. 2. Diangkat seorang hakim pengawas yang tugasnya mirip dengan hakim pengawas dalam kepailitan. Ketiga, diangkatnya seseorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitor. Yang kelima, tindakan debitor atas kekayaannya tanpa persetujuan pengurus adalah tidak mengikat kekayaannya. Yang keempat, debitor tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaan asalkan dapat persetujuan pengurus. Berakhirnya PKPU dapat terjadi atas permintaan hakim, yaitu debitur selama waktu PKPU bertindak dengan itikat buruk dalam melakukan terhadap hartanya. Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya. Debitur melakukan pelanggaran pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat dan sesudah PKPU diberikan atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya. Lalu, berakhirnya PKPU dapat terjadi akibat atas permintaan satu atau lebih kreditor dan atas prakarsa pengadilan niaga. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.